Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Ibatul, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, semester 5. Baik, di sini saya akan meresume materi yang telah Bapak berikan, yaitu pada mata kuliah bimbingan dan konseling karir dengan dosen pengampu DRN Kismati. Yang pertama, pengertian bimbingan karir. Sebelum kita mempelajari pengertian bimbingan karir, sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian bimbingan dan karir. Bimbingan merupakan terjemahan dari Grid Prayitno DKK 2003 mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Menurut United States Office of Education, memberikan rumusan bimbingan sebagai kegiatan yang terorganisir untuk memberikan bantuan secara sistematis kepada peserta didik dalam membuat penyesuaian diri terhadap berbagai bentuk problema yang dihadapinya. Misalnya, problema kependidikan, jabatan, kesehatan, sosial, dan pribadi. Dalam pelaksanaannya, bimbingan harus mengarahkan kegiatan agar peserta didik mengetahui tentang diri pribadinya serta individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kata karir diambil dari bahasa Inggris, yaitu career. Varon Gezunker, career refers to the activities associated with an individual. Karir menunjukkan pada aktivitas yang dihubungkan dengan pekerjaan yang mewarnai kehidupan seseorang. Merujuk pada pengertian karir, tidaklah mengarahkan jika bimbingan pekerjaan yang ada di Indonesia lebih dikenal dengan bimbingan karir, karena diharapkan orang yang dibimbing dapat menjadikan pekerjaannya kelak bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang saja, tetapi juga menghayati dan mewarnai gaya hidupnya. Bimbingan karir adalah bantuan atau pertolongan dari individu atau kelompok satu dengan individu atau kelompok yang lainnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan dan meliputi pekerjaan dan profesi. Seseorang akan bekerja dengan senang hati jikalau pekerjaan tersebut sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan minatnya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa prinsip dasar agar seseorang dapat bekerja dengan baik, dengan senang, dengan tekun, diperlukan adanya kesesuaian antara turutan dan pekerjaan tuntutan dari pekerjaan atau jabatan itu dengan apa yang ada dalam individu yang bersangkutan. Dua prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah. Agar bimbingan karir di sekolah dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan yang telah ditetapkan, maka beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan perlu diperhatikan oleh para pembimbing dan khususnya administrator sekolah pada umumnya, terutama dalam penyusunan program pelaksanaan pelayanan bimbingan karir di sekolah. Secara umum, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah adalah sebagai berikut. A. Seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. B. Setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai salah satu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Yang ke C, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan
pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. D. Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan karirnya. E. Setiap siswa hendaknya memiliki kesempatan untuk menguji konsep sebagai peran dan keterampilan guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depan. F. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya dipusatkan di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Yang ketiga yaitu tujuan bimbingan karir di sekolah. Banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai tujuan dari bimbingan karir. Menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan dari bimbingan karir secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah adalah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai dan serasi dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Yang keempat, ada fungsi bimbingan karir di sekolah. Layanan bimbingan karir sangat penting beberapa fungsi menurut Popon Syarif Arifin yang bagi siswa karena mempunyai, dikutip Aryatmi Siswaharjono, yaitu fungsinya ada dua. Yang pertama fungsi persiapan dan yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi penetapan dan penyaluran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal sehingga dapat menemukan karir dan melaksanakan karir yang efektif dan memberi kepuasan kelayakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.